Multilevel marketing atau yang biasa disingkat dengan MLM menjadi salah satu bisnis yang telah menjamur di tengah masyarakat. Tak hanya di Indonesia, di negara-negara lain pun banyak orang yang menjalankan bisnis MLM dan mampu meraup keuntungan fantastis. Meskipun bisnis MLM tengah marak di masyarakat, sayangnya MLM kerap mendapatkan respons negatif dari masyarakat. Sehingga sebagian masyarakat pun menjadi sangat berhati-hati dengan bisnis tersebut. Bahkan sampai-sampai anti jika mendengar istilah MLM. Meski begitu, tidak sedikit produk dari bisnis MLM yang beredar dan diterima oleh masyarakat. Namun image dari bisnis tersebut bisa tercoreng kapan saja yang tak lain karena adanya praktek ilegal yang sangat merugikan. Lalu, bagaimana jika dilihat dari perspektif Islam? Bagaimana sebenarnya hukum MLM dalam Islam ini? Tentunya umat Islam pun penasaran dengan keabsahan dari bisnis MLM tersebut. Untuk mengetahuinya lebih jelas, berikut sebagaimana hukum MLM dalam Islam yang telah dirangkum oleh Dream dari berbagai sumber. Multilevel marketing atau MLM merupakan suatu strategi pemasaran, di mana penjualnya bisa mendapatkan keuntungan dari penjualan yang sudah dilakukan dan juga keuntungan dari penjual-penjual lain yang sebelumnya sudah turut bergabung dalam bisnis tersebut. Biasanya orang yang menjalankan bisnis MLM ini harus mencari orang sebanyak-banyaknya agar keuntungan yang diperoleh juga lebih besar lagi. Dalam bisnis MLM ini ada istilah populer, yakni upline dan downline. Upline adalah penjual yang memiliki bawahan dengan sebutan downline, dan downline juga bisa menjadi upline ketika memiliki bawahan. Setidaknya bisnis MLM. Keberadaan bisnis MLM di tengah masyarakat masih kerap kali mendapat respons yang negatif. Namun, bagaimana sebenarnya hukum MLM dalam Islam? Sebagaimana dikutip dari jurnal berjudul Bisnis Multilevel Marketing dalam Perspektif Islam karya Anita Rahmawati, menurut Wahyudi bisnis MLM ini bisa ditinjau dengan berdasarkan dua aspek yang berupa jenis produk barang atau jasa yang dijual dan bagaimana sistem penjualannya. Jenis produk barang atau jasa yang dijual. Dari aspek produk barang atau jasa yang dijual, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah kandungannya halal atau haram. Hal yang diharamkan misalnya saja dalam produk tersebut terdapat kandungan hamar, bangkai, dan babi. Sedangkan jika dalam bentuk jasa, maka apakah jasa tersebut mengandung kemaksiatan atau tidak? Misalnya saja berupa spekulatif, judi, perzinaan, dan garar ketidakpastian dalam transaksi karena tidak terpenuhinya syariah. Sistem. Aspek kedua yang harus diperhatikan dari bisnis MLM ini adalah sistem penjualan yang digunakan. Seperti diketahui sebelumnya bahwa dalam bisnis MLM ini tidak hanya menjual produk berupa barang saja, tetapi juga menawarkan jasa. Jasa tersebut adalah berupa marketing yang nantinya akan mendapatkan imbalan marketing fee, bonus, status keanggotaan distributor, prestasi dari penjualan, dan biasanya disesuaikan dengan level yang diraihnya. Keberadaan marketing ini adalah pihak yang menjembatani antara produsen dan konsumen yang dalam fikih disebut dengan samsarat simsar. Dalam hal ini banyak ulama yang memperbolehkan jasa marketing atau hukumnya adalah mubah. Untuk bisnis MLM ini sendiri bisa dikatakan sah jika telah memenuhi syarat, di mana antara distributor dan perusahaan haruslah menjunjung sikap yang jujur, transparan, ikhlas, tidak melakukan tindak penipuan, dan tidak menjalankan bisnis yang haram dan syubhat. Kemudian di pihak distributor memiliki hak untuk bisa menerima imbalan jika sudah berhasil. Dan pihak dari perusahaan juga memberikan imbalan tersebut. Hal tersebut sebenarnya juga telah dijelaskan dalam Al-Quran. Lebih tepatnya surat Al-A'raf ayat 85. Yang artinya, maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya. Qs. Al-A'raf 85. Sedangkan dalam hadis terdapat dalam hadis dari Abdullah bin Umar sebagai berikut. Berilah para pekerja itu upahnya sebelum kering keringatnya. Setidaknya bisnis MLM. Sedangkan untuk imbalan atau jumlah upah jasa yang diberikan kepada distributor juga sudah dijelaskan dalam Al-Quran, yakni dalam surat Al-Maidah ayat 1, yang artinya, hai orang-orang yang beriman,
Penuhilah akad-akad itu. Dengan begitu, hukum MLM dalam Islam ini adalah mubah atau boleh. Hal ini juga dijelaskan dalam jurnal bisnis multilevel marketing dalam perspektif Islam. Menurut Rifai diperbolehkannya bisnis MLM ini jika telah memenuhi hak berikut ini. 1. Transaksi antara pihak penjual dan pembeli dilakukan karena saling suka sama suka, tanpa adanya unsur paksaan. 2. Produk atau barang yang diperjualbelikan bersifat suci, memiliki manfaat, dan transparan. Dalam artian semuanya jelas tanpa adanya penipuan. 3. Dari segi harga, barang-barang yang diperjualbelikan tersebut memiliki harga yang sewajarnya. Sehingga jika bisnis MLM tidak memenuhi syarat-syarat tersebut atau tidak berdasarkan syariat Islam, maka hukum MLM dalam Islam tergolong haram untuk dijalankan. Itu penjelasan tentang MLM admin ngambil dari situs dream.com.id. Jika pengen jelas silakan kunjungi di linknya ada deskripsi.